Momo-chan tidak. Anaknya aktif ya Bun? Ya malum, kecil minum air aki. Enak ya, tuh padangnya kayaknya menyerap energi banyak tuh. Tapi padangnya enak tuh, pasti padangnya enak. Kayak jangan lupa makan siang ya. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa ini? Ya ampun Bapak Abdul. Beli gue yakin gara-gara kemarin dengerin kita nge-cash, gue yakin semua ganti nama itu. Pak Abdul. Pak Abdul. Oke, aduh Pak Abdul ada Pak. Gue yakin banget. Ya Allah Pak Aziz. Pak Aziz. Gue yakin banget kan, gue yakin mereka tuh dengerin kita kemarin caster. Ya ampun Eldin dan juga Garnier Gue ya. nanya Santos bentar ya, tapi sebelumnya adik-adik boleh dong absen adik-adik. Kak Santos. Boleh satu. Tos. Ini match alter ego jadi match yang harus ini ya, pelafalannya harus diperhatikan nih. Tapi kita bakalan poster lebih dahulu karena ada request ada sedikit isu dari sisi Mana tadi ya RRQ. isu ya? Oh di situ cuma. Ini. Oh itu apa namanya? Tisu. Oh salah. Kita ada isu dari RRQ, jadi Capek. harus bersabar Belum sedikit ya. mulai game 2, baru game 1. Batin saya. Bapak Aziz. Bapak udah mulai tuh Pak. Asik, kita kembali lagi. Lihat nih, ampe ada Pak Ajis, gue lagi lapar nih. Ada siapa tuh? Pak Abdul Ajis. Santos. Ampe ada Pak Abdul Ajis. Aduh. Aduh, lucu Oke, dan tentunya kita kembali lagi ke Line Up Down Tuh kali ini. teman-teman, kayak yang Oji bilang, kota gamingnya gratis kalau kamu beli Diamond MLBB lewat paket Hero Pro karena harganya cuma 8.000 loh, lumayan guys. Jadi langsung cek aja di websitenya bimaplus.3.co.id. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Nev ya. Karena kita bakalan bagi-bagi kode setiap hari buat teman-teman untuk ngumpulin poin, nambahin poin kalian karena hadiahnya itu bisa kalau teman-teman klaim kalau misalnya kalian dapetin poin yang paling banyak. Alright, tanpa akan kita lihat di sini dari Pak Sumarno di arah top lane bersama dengan Pak Romi akan menjaga pergerakan tentunya dari Naomi tidak bisa melakukan sembarangan. Sedangkan Pak Abdul Aziz mampu menghindari tarikan dari seorang Lemonaru. Melihat pergerakan dari alter ego yang cukup agresif di arah top lane, Pak Sumarno bakal coba di all in. Akankah ada first blood terlebih dahulu, tapi untungnya tidak tahu dapat memori dari seorang Skylar. Membuat Pak Sumarno harus mundur ke arah belakang. Bukan bapak-bapak biasa. Oh my god. Ini tentunya membuat Pak Jajat di arah bottom lane harus di cover dengan Pak Ajis. Karena mereka akan menuju ke arah lot yang pertama. Oke, sementara Lemonaru di sini bakal mengusir pergerakan dari Pak Romi. Sementara dari pergerakan Banana sudah mulai mengusir ke arah Pak Abdul kali Pak Abdul mencoba untuk mengadu retribusi namun ternyata Versik yang masih bisa untuk mendapatkannya dan bahkan Pak Abdul harus tumbang di tangan serang Banana. Bahkan first blood di tangan dari Pak Abdul Aziz. Di sisi belakang sana Banana mencoba untuk mengejar Pak Jajat. Pak Jajat tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi setidaknya para pasukan dari alter ego mencoba untuk mendorong di area mid lane. Emang agak cukup berat untuk early turtle. Untuk hero-hero seperti Lancelot, Link, hero-hero yang depending on purple buff Fanny itu agak berat Momo-chan. Setuju. Dan kita melihat juga Pak Sumarno harus bermain dengan cukup sabar kali ini. Berhadapan dengan Skylar. Gak bisa ya. Gak bisa kayak Oji, susah. Ada yang nanya Momo-chan, Ya. Romi siapa? Romi itu Pak Romi ya, jangan panggil Romi ya, Pak Romi yang sopan ya adik-adik. Yang sopan. Pak Romi ini bapaknya Rasi Arga, oke terima Iya. kasih ya. Bukan Romi doang, Pak Romi, Pak tolong yang Romi. sopan. Di sini ada Adik-adik. Ada Pak Romi, Ini Pak bukan Sumarno. bapak-bapak biasa. Nah Mas Panji lo lihat gara-gara kemarin gue manggil bapak, lihat namanya bapaknya semua tuh. Alter ego udah bawa nama bapaknya semua. Iya. Pak Abdul hari ini ikutan Pak Abdul. Oh, Pak Abdul Aziz terlalu offside menuju ke arah depan. Bakal coba di silent begitu saja. Mundur ke arah belakang Pak Abdul Aziz. Kali ini Pak Abdul gagal 2 kali melakukan Phantom Execution. Tapi para pasukan dari alter ego, lebih tepatnya Pak Romi, belum berhasil mendapatkan posisi yang tepat untuk bisa membungkam seorang Skylar. Iya, Pak Abdul pukul mundur kali ini. Sementara Pak Romi sempat digesek dengan seorang Naomi. Sudah ketahuan
pergerakannya. Langsung aja Pak Romi mencoba menyelamkan Versik, tapi gagal. Spray dari Pak Sumarno, spray dan di virus mission dan bahkan satu poin kill dari Pak Ajis menutup hari di area top lane. Dan para pasukan dari Alter Ego mendapatkan keuntungan 1-1. Hei, pergerakan yang cukup agresif ya dari pemain-pemain Alter Ego sehingga pas Skylar pun jadi pas Skylar kan Skylar pun harus dipukul mundur ya. Dengan adanya keberadaan dari Pak Aziz dengan satu buah Astral Recall ya. Sementara Banana menghindari Pak Aziz, tidak mau berhadapan dengan Pak Aziz di depan mata. Sudah menunggu di depan kosan. Hei, ngapain depan kosan? Sembarangan lah ya. Pak Aziz. Iya. Tadi ngumpet Pak Mau Aziz. nagih kosan. Berakhir bulan nih. Oke. Bener lagi. Iya kan? Gue belum bayar kontrakan lo, jangan gitu loh. Astaga. Oke, Pak Romi. Assalamualaikum. Gila prediksinya Pak Romi. Apakah memang terlihat, tapi nampaknya Pak Romi melihat pergerakan Natalia dan langsung coba untuk dibungkam. Gagal nampaknya membungkam seorang Naomi. Mundur ke arah belakang, Pak Jaja dan Versik ternyata aduh retribution kembali terjadi. Versik berhasil memenangkan retribution dari Pak Abdul. Sedangkan Pak Jajat harus mundur ke arah belakang dengan Brave Fighters-nya. Ditangkap oleh seorang Versik. Para pasukan dari Alter Ego mencoba menenggelamkan para pasukan Araski yang nampaknya gagal. Kerugian masih di tangan dari Alter Ego dengan turtle yang kedua masih di tangan dari Versik. Pak Abdul gagal untuk mengamankan retribution-nya. Ya, ini masih tarik ulur dari kedua belah tim. Bahkan kita melihat cukup pasif. Sebenarnya belum ada yang tumbang lagi semenjak menit yang kelima. Tapi Lemonaro menarik ke arah Pak Sumarno. Ada satu buah Astral Recall dari seorang Pak Aziz. Astral Recall dibuka. Tapi Pak Sumarno tumbang di tangan Pak Skylar. Pak Versik mencoba untuk mundur. Tapi dikejar oleh Pak Abdul di sini. Namun masih ada backup dari Pak Lemonaro. Pak Romi mencoba untuk petrify. Dan tumbang Lemonaro di tangan Bapak Romi Kate. Pak Romi berhasil menenggelamkan Lemonaro. Meanwhile di rebahan lane, Banana masih mencoba untuk memberikan sedikit push. Versik masih mau lebih. Damage dari seorang Pak Abdul ternyata nampaknya belum cukup untuk bisa menumbangkan Versik. Para pasukan dari bukan bapak-bapak biasa. Nah, ini BBB tau nggak? Apa tuh? Mereka ini Alter Ego BBB. pasukan BBB. B3. Bukan bapak-bapak biasa. Oh, B4 itu. Jangan, B4 tadi salah. Atau B3 aja, bukan bapak biasa. Iya. Jadi lagu ya, jadi lagu. Oke, Pak Sumarno. Itu judul band, akan coba dipaksa Lemonaro. Terus menangkap Lemonaro. Pak Sumarno kembali hilang gitu saja. Lemonaro hampir tertekut oleh seorang Pak Aziz. Mundur ke arah belakang, retribution telah dikeluarkan. Pak Aziz masih selamat dengan sprint yang dimiliki. Tapi Pak Jajat harus pulang. Lihat, para pasukan dari Alter Ego. Bukan bapak biasa terpressure kali ini mencoba ditenggelamkan. Banana masih bisa selamat dengan Vengeance, brother. Ya, mantap sekali. Bapak Abdul, pergerakannya masih berfokus terhadap top lane-nya. Sementara Naomi kali ini bakal menghadang Bapak Romi di depan sana. Sementara Versik, RRQ mereka akan berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang ketiga. Sementara Lemonaro sudah mulai join tim fight. Pergerakan yang cukup aktif dari RRQ. Pak Aziz tidak bisa berbuat banyak. Harus menunggu dengan adanya satu buah setup tim fight dari Pak Jajat di sini bersama Pak Romi. Oke, untuk para Alter Champs dan Kingdom, kita lihat apakah kekuatan kalian mampu membuat subscriber kita menjadi 140.000. Ayo subscribe sekarang juga. Para Kingdom dan juga para Alter Champs, buktikan kekuatan kalian. Dan bahkan Pak Romi berhasil kabur dari pergerakan Versik. Yang bisa dibilang Versik setelah 2 kali kegagalan retributionnya kemarin, dia ternyata berhasil mendapatkan objek dengan cukup cepat. Lemonaro save dari Evon Naomi. Tidak bisa mendapatkan informasi kembali. Karena para pasukan dari Alter Ego bakal coba dicegat di 2 pintu yang berbeda. Bahkan bukan hanya itu aja Momocan. Purple buff dari seorang Pak Abdul aja bakal coba dimakan oleh seorang Versik. Pak Abdul kali ini akan coba survive tanpa ada purple buff. Untungnya sekarang item dari Lancelot itu item yang sangat mumpuni untuk dia bertahan tanpa purple buff. Thunderbelt, ada Endless Battle. Itu tuh 2 item yang membuat seorang Lancelot itu sustain banget, Momo-chan. Iya, tapi kalau kita lihat dari item memang baru Thunderbelt saja Pak Fauzian sekarang yang jadi di tangan Pak Abdul. Tapi
Tang ting Buset, tang ting. itu Sing dia. sang sing sing. Ting-ting bukan permen, ting-ting bukan biskuit, tapi ternyata Pak Romi yang harus ditumpangin Pak Cacat di depan. Wetos Racian, Padana gagal. Masih ada Persik di depan sana. Skylar gagal tertembak. Masih coba untuk bertahan. Pak Sumarno. Dan rapati from Pak Sumarno. Membuat suara Skylar harus mundur ke arah belakang. Itu tembakan peringatan. Tembakan gertakan Skylar mundur. Iya. Jangan mendekat. Saya sudah mandi. Jangan mendekat. Ih, jangan mendekat. Aku sudah mandi. Kamu tahu ya? Tahu yang kecil kan? Iya. Ih, Lah, lucu banget ngaca. itu. Lah, oke. Tapi Pak Abdul sudah bermain dengan begitu mengerikan sekarang. Satu botol AP memori dari seorang Skylar. Mencoba untuk melakukan clear dengan cukup cepat di area atasnya. Sementara Persik dengan satu buah inisiasi yang sudah mengarah ke arah seorang Jajat KT. Bapak Jajat maksud saya. Dan Nah, ini sementara, sopan. sorry maaf Pak Jajat. Padana juga mencoba untuk merusuh ke arah pemain-pemain dari Alter Ego yang mencoba untuk melakukan kontes ke area Lordnya kali ini. Wah, mulai terbagi ya. Bayar kalau terbagi seperti ini nampaknya ya. Karena akan ada pembayaran dengan point kill kalau mereka berbagi Lord dan Pak Cacat. Pak Cacat save the game. Oh my god. Pak Cacat bahkan membuat Padana tumpah di depan sana. Satu poin kita mendapatkan. Persik berada di depan. Pak Abdul nggak boleh masuk lebih dalam karena ini akan menjadi sia-sia pengorbanan yang dibuat oleh Pak Cacat. Pak Jajat bukan bapak biasa. Luar biasa, bisa-bisanya dapat lot dengan Brave Fighters kali ini. Luar biasa, dan kali ini Naomi ditumbangkan oleh Pak Abdul di area midnya RRQ. Mereka harus mundur dengan pergerakan hanya 4 pemain saja sekarang. Dari RRQ mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Lord yang pertama tampaknya masih mudah untuk bisa ditumbangkan. Namun apakah Alter Ego mereka akan memberikan kesempatan itu? Bapak-bapak Alter Ego ini akan memberikan kesempatan kepada RRQ untuk bisa menahan Lord yang di area mid. Tentunya masih bisa ditahan. Oke, kita udah menuju ke 109.000 viewers. Jadi tolong ya, buktikan kalau Kingdom dan juga Alter Champs kuat. Jadi subscribe sekarang. Wow, mantap, rancak mana. Luar biasa, ada yang putih, ada yang coklat. Wow. Apa tuh yang putih yang Itu malah coklat? Victor maksud saya, Sama warnanya juga. coklat. Ada putih, ada coklat, kadang ada yang pink. Rasa strawberry. Oh iya betul sekali. Tapi ya riset kembali dari kedua belah tim. Di mana Alter Ego mereka memegang sedikit saja keunggulan dari segi net worth-nya. Sementara kita melihat juga dari RRQ. Mereka tidak boleh sampai kehilangan momentum terus-menerus. Ini bisa snowballing terus ke arah bapak-bapak dari Alter Ego. Naomi mencoba untuk melakukan split push terlebih dahulu dengan satu buah Malefic Roar. Memang belum ada pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego. Naomi baru saja terlihat di area atas. Dari Pak Abdul mencoba untuk mencari Dicari. ke arah seorang Naomi. Pak Abdul haus akan darah. Oke, tapi buat seorang Persik menuju ke arah bottom lane itu bukan satu hal yang baik sih. Kenapa? Karena kita lihat ada Pak Jajat, ada Pak Sumarno, Rafael dari Pak Romi nampaknya gagal untuk bisa menyelamatkan diri. Satu bom poin coba dapatkan, Banana harus hilang begitu saja. Spray down dikeluarkan untuk menyelesaikan Kertautan bersama dengan Pak Jajat. Berada di garis depan, Skylar akan coba dikejar. Skylar masih berhasil bertahan hidup, tapi Fresh Wind membuat Pak Jajat harus tersungkur. Tapi Naomi bakal coba dikejar oleh tiga-tiga bapak-bapak dari Alter Ego. Masih bisa bertahan, ditahan oleh Persik. Tapi Abdul, maksudnya Pak Abdul masuk dengan satu buah Phantom Execution. Dan kali ini Persik mencoba untuk mengcover pemain-pemain dari RRQ. Alter Ego tidak mau melepaskan, tidak mau mengendorkan. Mereka mau mencoba untuk memberikan pressure terus-menerus ke arah pemain-pemain dari RRQ dan Lemonaru. Bakal coba diincar, masih ada Pungcur, masih ada Tonros, namun Bapak Abdul tidak bisa untuk menumpahkan Lemonaru. Naomi, surprise attack, spray down from Pak Sumarno, membuat seorang Naomi ter-take down. Bahkan para pasukan dari RRQ nggak bisa masuk lebih dalam. Dan tadi, seorang pad memory from Skylar. Nampaknya nggak bagus untuk seorang Abdul Aziz. Kenapa? Karena jaraknya. Pak Abdul. Ya, untuk Pak Abdul. Dan bahkan Persik berada di garis depan. Pak Jajar akan coba untuk lagi-lagi menghadang pergerakan dari seorang Persik. Langsung ada asal recall. Banana bakal coba ditembak oleh seorang Pak Sumarno. Banana nggak boleh lebih dekat lagi. Satu point kill didapatkan. Skylar berada di garis depan. Menjadi tulang punggung keluarga. Skylar tidak tersentuh. Untouchable. Tembakan dari Pak Aziz berhasil untuk setidaknya mengepok aja tadi dengan satu buah asal recall ya ke arah seorang Skylar.
Namun kali ini ingat masih Sakit Pak banget. Tapi ternyata Lemonaro tumbang di tangan Pak Sumarno. Dan bahkan Banana mendapatkan trade ke arah Pak Sumarno kali ini. Sementara kita melihat juga di sisi lain Naomi berhasil untuk menculik ke arah Pak Aziz. Pak Abdul terjebak 1 versus 3 dan Skylar akhirnya berhasil untuk menumbangkan Bapak Abdul yang sulit banget bertahan di kepungan pemain-pemain dari RRQ dan Versik. Pak Abdul udah melakukan semaksimal mungkin. Dia udah sing sang sing, ting tang ting, tung tung tung, udah berhasil dengan semua nada-nada indahnya tapi tetap masih gagal. Handphone Nokia tuh. Tapi Lemonaro udah di garis depan, jangan sampai terculik Lemonaro. Mungkin kali ini kita lihat damage-nya akan burst banget. Tapi ngomongin burst damage dari seorang Lemonaro, yang cukup berbahaya adalah Kurt Altarnya jangan sampai kepancing. Astar recall-nya membuat Lemonaro terpoking sedikit demi sedikit. Disney Lemon. Gitu. Oke, tapi Romi. Astar recall featuring dengan adanya satu buah rough wave membuat Pak Romi ini featuring Pak Aziz. 1 poin kill yang sangat mahal. Collab ya bapaknya ya? Iya. Oke, dan Lord sudah mulai berjalan kali ini ke area bawah. Banana memang tumbang sampai 4 kali. Namun lihat dari RQ mereka tidak mau mengendorkan daya dobrak mereka. Pak Romi mencoba untuk bertahan di area depan. Dan kali ini dari Pak Jajat mencoba untuk menahan Versik. Sementara di sisi lain ada Nibirus dari Pak Sumarno. Dan ada satu botol robot memori dari Skylar. Namun tidak masih bisa ditumbangkan juga pemain-pemain dari Alter Ego. Lot berhasil untuk di-clear begitu cepat di sisi bawah. Lagi dan again kita lihat. Nih ya, Ya. kalau sampai nih terempel pakai bapak-bapak ini nih. Gak bisa, gak mungkin. Gak mungkin, mereka harus sama asli. Saya agak terdistract ya. Sama, emang situ doang. Ini bener-bener skill caster tuh diperhitungkan di sini. Betul. Di kiri nggak pakai Pak, di kanan pakai Pak. Benar. Gimana lo? Nah, Coba tapi, yang di kiri ibunya ntar. aduh. Jangan. Dan bahkan kalau bisa aku bilang ya Momocan ya, Iya. ini menjadi satu kesempatan untuk para pasukan RRQ. Mereka bisa memegang game ini. Kenapa? Tidak ada yang bisa memegang Skylar satu. Skylar lagi-lagi menjadi tulang punggung keluarga kali ini. Dan sedangkan Alter Ego, satu win conditionnya adalah gimana caranya mereka menjaga Pak Sumarno, mereka melakukan kiting, dan mereka bisa membuat Naomi tumbang. Posisi beberapa belakangan ini, Naomi ini yang membuat distraction terhadap Pak Aziz dan juga Pak Romi. Rough wave tidak tersalurkan dengan tepat, tapi ketika dia terdistract Naomi masih ada Banana yang bisa ngedive ke dalam. Jadi ini bener-bener Raisa. Iya, serba salah ya. Betul sekali. Oke, tapi ya Lemonaro, wah bikin ke glowing one untuk efek burn dari seorang Lemonaro. Dan ini akan bahaya untuk pemain-pemain Alter Ego yang terkena semua skill yang dibuka oleh Lemonaro. Tapi dengan 15 detik ke depan, ini akan menjadi satu momentum yang begitu penting. Versik menahan Bapak Abdul di area depan. Namun Bapak Romi juga sudah terlihat tadi. Oke guys, udah 137.000 subscriber. Ingat, 150 subscriber kita bagi-bagi 10 Starlight member. Jadi buruan subscribe sekarang juga Other Champs dan juga Kingdom. Buktikan kekuatan kalian. Subscribe sekarang right now. Benar-benar sekali. Ya, ayo kita satukan kekuatan kita. Sobat Mobile Legends dari Sabang sampai Merauke, langsung subscribe sekarang juga. Tapi Skylar bikin ke arah Win of Nature dari Lord yang sekali ini sudah mulai dikontes. Bapak Jajat bakal coba diusir dari pergerakan dari seorang Banana. Kali ini sudah mulai terlihat di depan mata. Bapak Romi juga udah mulai join team fight kali ini. Dia bahkan Versik masih bisa untuk mendapatkan Lord ya. Ada satu bakal alta dari Lemonaro. Tapi sisi lain Banana mencoba untuk bertahan. Pak Jajat hilang di tangan seorang Skylar. Abdul kali ini satu buah peta eksekusi mencoba untuk mengincar ke arah seorang Versik. Namun Bapak Abdul tertahan di area depan. Runner up party from Sumarno. Pak Sumarno luar biasa. Lihat satu hit terakhir mendapatkan satu point kill. Tapi sayang Pak Sumarno nggak membuat Versik tumbang karena masih ada immortality. Pak Sumarno renapatinya luar biasa. Untung hanya immortal yang pecah, bukan nyawanya yang tumbang. Nah lihat nih, setas. Dengarkanlah immortalku pecah. Tapi Pak Abdul ditarik dengan satu bus hidup sampai dari seorang Lemonaro, ya udah pasti tidak akan bisa selamat dari Pak Abdul sendiri. Itu Shadow Stampede-nya nyebelin banget, bisa Nyebelin. kita bilang.
untuk masih ada high ground defensive dari Pak Sumarno. Di depan sana memberikan banyak banget pressure dengan Beatrix-nya. Dan ini adalah jawaban kenapa dia harus Beatrix. High ground-nya sangat kuat. Dan bahkan Pak Sumarno udah nggak ada bayonet roketnya. Versik terlalu dalam. Mencoba untuk melakukan zoning out. Skylar tidak terlalu berasa. Tapi lihat free hit dari seorang Skylar. Membuat para pasukan dari Alter Ego. Mereka benar-benar kesulitan untuk menggapai Skylar. Skylar. Again and again. Menjadi biang masalah dari kemarin di setiap pertandingan yang dia lakukan. Jujur. Menurut aku, Skylar ini adalah salah satu god lane yang harus diperhitungkan sekali. Dari mulai positioning, deal damage maksimalnya, bahkan dia trigger disiplin dari penggunaan skillnya, utility-nya itu benar-benar ditahan banget. Dia tahu timing yang pas ya. Kayak dia benar-benar coba nyimpen sampai timing yang tepat, momen yang tepat team fight untuk tim RRQ. Dan kalau kita ngeliat dari network dan item, North Gold Meteor di tangan seorang Skylar. Dia mau coba untuk melakukan absorb damage di sini bersama. Bapak Sumarno juga mendapatkan item yang sama. Tapi masalahnya, Pak Sumarno ini punya Husklow, punya Life Regen. Tapi di sisi kanan, kiri maksud saya, Skylar punya Antiquiras. Respect dengan Bapak Jajat dan juga Pak Abdul yang suka untuk mengajak dia nongkrong. Ya, jadi tidak mau diajak nongkrong. Skylar langsung bikin ke arah Antiquiras dan Wind of Nature di tangan seorang Skylar. Pak Jajat baru aja menyelesaikan sayapnya. Sayap pelindungmu. Kebanyakan untuk TikTok loh. Oh iya guys. Oh iya, TikTok kita harus trending juga dong. Iya guys, kita kemarin juga training 1 kita ngalahin Cipung ya guys ya. Iya, Cipung, anak Raffi Ahmad. Nanya lagi lo Cipung siapa? Oh, aku tahu Cipuy. Lo doang orang gak tau Cipung. Astaga, aku tahu Cipuy. Itu bayi baru lahir udah kayak. Wow! Romi Kate! Pak Romi! What are you doing Pak Romi? Pak Romi, assalamualaikum. Aduh Pak Romi ternyata langsung diselesaikan dengan sangat cepat. Lemonade mencoba untuk memotong para pasukan dari Alter Ego. Rainer Rapati nggak berhasil tapi Lemonaru memaksa dirinya harus mengeluarkan satu buff flicker. Ditukar dengan Novarian. Naomi following up seorang Lemonaru dengan luar biasa distraction yang dilakukan. Bahkan di sana ada Parana siap untuk mengejar Pak Abdul Aziz. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Alter Ego. Mau tidak mau harus melepaskan Lord kali ini. Lemonaru. Kalau misalnya kita lihat seperti kacamata biasa, itu ada flicker dan card altar yang keluar dengan rugi. Karena tidak ditukar apa-apa. Tapi ternyata dari segi makro, banyak hal yang terjadi di sana. Satu buah point kill, dapat satu Lord, dan bahkan dari seorang Banana masih standby di sana, nggak harus ikut bantu ke arah Lordnya. Betul. Tapi ini alasan ya, kenapa Naomi punya Natalia itu di-ban? Semeram-nyeramkan ini loh. Dan bakal terkena stun Pak Abdul. Tumbang di tangan Skylar. Kali ini Lordnya sudah mulai masuk di area base dari Alter Ego sendiri. Dari Pak Aziz mencoba untuk menahan bersama dengan Pak Romi. Tapi masih ada call altar dari Lemonaru. Kali ini Pak Jajat mencoba satu versus everybody. Tapi Versik mencoba untuk masuk. Bermain secara objektif dari RRQ dan Pak Jajat tumbang di tangan seorang Banana. Naomi akan fokus ke arah base-nya dan RRQ berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama. Pertanyaan aku satu, kamu sadar gak? Di mana Skylar? Pas tadi dia coba all in ke base. Dia nggak pulang, tapi dia ngambil darah dulu. Dia ngambil lifestyle just in case team fight 4 versus 5 atau 4 versus 4 nya tadi gagal.